kita bersatu dalam doa. Di minggu yang kedua di bulan Juni ini kami menikmati pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ketika Kau naik ke sorga, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri di dunia ini berjuang. Tapi Tuhan memberikan pertolongan yang pasti, memberikan jaminan yang pasti melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, menopang, memberikan penghiburan, sehingga setiap langkah kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang melihat ibadah ini melalui live streaming. Doa saya Bapak Ibu semua sehat-sehat, amin. Diberkati ya. Dan apapun tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya, selalu menyertai. Itu dia. Kita akan belajar tentang Roh Kudus ya, karena setelah Yesus naik ke sorga 10 hari setelah itu pencurahan Roh Kudus ya. Makanya Gereja Tiberias dari minggu kemarin itu mengadakan rally doa Pentakosta full ya di berbagai cabang-cabang di Gereja Tiberias ya. Dan hari ini adalah puncaknya, yaitu pencurahan Roh Kudus ya. Kita akan belajar tentang Roh Kudus. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah Roh Kudus akan menguatkan kita di tengah tekanan hidup. Ya, Roh Kudus menguatkan di tengah tekanan hidup. Kita pelajari Alkitab kita dari Roma 8 ayatnya yang ke-26, Roma 8 ayatnya yang ke-26. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Saat kita tertekan dan lemah, Roh Kudus tidak tinggal diam. Ia hadir, menolong, menopang, bahkan berdoa bagi kita ketika kita sudah tidak sanggup berkata-kata. Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus di tahun ini bagi saya spesial. Ya, kenapa? Karena tantangan-tantangan di tahun ini juga, haleluya, praise the Lord Bapak Ibu, ya kan, bagi kita yang sedang menjalani hidup. 6 bulan sudah kita lewati di tahun 2025. Dan banyak kejadian-kejadian yang menggetarkan iman kita. Kok bisa begini ya? Wah, ngeri juga nih, kok bisa begini ya? Jangan-jangan kena di kita nih, dan sebagainya. Saya pernah mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tingkat kesulitan hidup ini semakin sulit. Makanya dengan adanya pencurahan Roh Kudus pada hari ini, itu suatu kabar baik. Kenapa? Karena Roh Kudus datang untuk apa? Membantu kita di dalam kelemahan kita. Ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu, murid-muridnya galau. Kenapa? Karena mereka setiap hari bersama Tuhan Yesus. Enak. Ya, ibaratnya manja banget sama Tuhan. Apa-apa bisa Yesus, apa-apa bisa Yesus, apa-apa bisa Yesus. Ya, secara tidak langsung iman mereka tidak bertumbuh. Mereka melihat mujizat, mereka melihat Yesus melakukan mujizat, mereka melihat Yesus melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, mereka galau lah. Kalau ada masalah bagaimana? Ya, Yesus tahu kegalauan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya itu gambaran Bapak Ibu dan saya. Ya kan? Dan Yesus mengerti bahwa manusia tanpa Tuhan, apa yang bisa diperbuat manusia tidak bisa. Ya, makanya Yesus sudah mengerti ya bahwa manusia itu lemah. Dia naik ke sorga, tetapi dia tidak meninggalkan Bapak Ibu dan saya seorang diri. Seperti anak yang kehilangan orang tuanya, yatim piatu. Anak kalau nggak punya orang tua, papa dan mama, mungkin yang hadir di sini ada yang pernah mengalami bagaimana kehilangan kedua orang tua. Galau anaknya. Ya, biasanya bisa telepon mamanya, bisa telepon bapaknya, bisa menceritakan keluh kesah, "Ma, aku ada masalah gini, Papa, aku ada masalah begini." Ketika orang tuanya meninggal dipanggil Tuhan, aku harus lapor kemana kalau aku ada masalah?
Tuhan mengerti kegalauan manusia, makanya dia mengatakan, aku akan memberikan roh penolong bagi kamu. Ya, aku akan memberikan roh yang menghibur bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk apa? Membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, jangan menganggap kita bisa menyelesaikan segala perkara. Jangan menganggap kita bisa, jangan menganggap kita kuat. Manusia itu debu, Pak. Ya, manusia itu debu, Bu. Ya, anak-anak muda jangan kau menganggap bisa menyelesaikan segala perkara. Ya, manusia itu debu, manusia itu terbatas. Dan Tuhan tahu keterbatasan kita, makanya dia berikan Roh Kudus untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ya, berapa kali kita ditolong oleh Roh Kudus? Ya, merayakan hari Pentakosta, merayakan pencurahan Roh Kudus kan gak di tahun 2025 aja. 2024 kita rayakan, 2023 kita rayakan. Ya, bahkan 15 tahun yang lalu kita rayakan. Sudah tidak terhitung Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, dan saya. Makanya diingatkan lagi, ketika kita semuanya sedang menghadapi tekanan hidup, ingat bagaimana ketika Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin 10 tahun yang lalu ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, Pak, terlalu jauh, Pak. Minggu kemarin, Pak, saya ditolong Tuhan. That's it. Jangan pernah melupakan bagaimana Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, dan saya. Jangan pernah melupakan bagaimana caranya Tuhan membuat jalan yang ajaib untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dan Roh Kudus tidak akan pernah capek-capeknya untuk menolong kita. Manusia waktu menolong kita mungkin bisa 1-2 kali tolong. Ketiga kali, aduh capek juga nih ketiga kali nolong dia nih. Ya, keempat kali ditelepon gak diangkat. Ya, pasti tanya, bang, kenapa gak diangkat? Banyak alasan. Oh, lagi nyuci piring lah, lagi sikat kamar mandi lah, iya kan, lagi nyetir anak, lagi nyetir mobil lah, lagi tidur lah, handphone di silent lah, dengan berbagai macam alasan. Tetapi kalau kita memanggil Roh Kudus kau hadir di sini untuk menolong aku, dia standby 24 jam untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena memang itu tugasnya Tuhan perintahkan. Roh Kudus, aku perintahkan engkau, setiap anak-anak Tuhan, ketika mereka berseru, tolong mereka. Ketika mereka dalam kelemahan, bantu mereka. Ketika mereka ada masalah, menghadapi jalan buntu, buka jalan buntu itu. Sehingga terjadi mujizat yang luar biasa. Apalagi yang datang jam 4 sore, wah itu luar biasa itu. Gitu. Itu mujizatnya lebih besar dari yang lain. Bercanda Bapak Ibu, bercanda. Mukanya tegang semua. Ya, saya ingin katakan, manusia itu lemah biasa. Jangan dianggap, wah kena kutuk nih saya. Enggak, kutuk sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Ketika kita lemah, ketika kita capek, ya itulah manusia. Tapi jangan terjebak dengan kelemahan yang kita punya. Bangkitlah, berjuanglah bersama Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana cara Roh Kudus bekerja bagi yang lemah. Ya, belajar dari Alkitab bagaimana cara Roh Kudus bekerja bagi yang lemah. Ada 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus memberi kekuatan saat kita lemah. Ya, Roh Kudus memberi kekuatan saat kita lemah. Kita lihat Alkitab kita, Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tekanan hidup seringkali menguras tenaga fisik dan mental. Tetapi saat kita menyerah pada kekuatan kita, Roh Kudus hadir memberi kekuatan baru yang tidak berasal dari dunia ini. Saya banyak bertemu dengan banyak orang Bapak Ibu yang dulu fisiknya kuat. Ya, prima, tinggi besar. Ya, badannya berotot dan sebagainya. Ya, 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian kita bertemu udah kurus Bapak Ibu. Ya, udah kurus terus jalannya udah dipegang dan sebagainya. Kita kaget. Ya, setelah ngobrol saya tanya, "Pak, kenapa kok sekarang berat badannya turun? Sekarang kok nggak ada pengharapan dan sebagainya?" Keluarganya cerita dia sedang menghadapi masalah dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen Bapak Ibu yang dengan kekuatan sendiri menghadapi masalah, akhirnya apa? Menguras tenaga, menguras fisik dan mental.
Banyak orang Kristen yang gak mau keluar dari rumah ketika mereka menghadapi masalah. Banyak orang Kristen yang gak mau ke gereja ketika mereka menghadapi masalah. Mereka mengurung diri di rumah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya fisik ya drop, apalagi mentalnya drop. Dan sepertinya tidak ada pertolongan. Saya ingin katakan Bapak Ibu, masalah apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Sampai kita mengurung diri. Masalah apa yang tidak bisa Tuhan selesaikan? Sampai kita putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat yang tiada berdaya. Siapa sih yang gak pernah lelah dalam menghadapi masalah? Aduh Pak Pendeta, masalah datang silih berganti. Memang benar. Aduh Pak Pendeta, cobaan datang silih berganti. Memang benar. Ya kan, kita udah beres masalah A, kita udah beres masalah A, datang lagi masalah B. B udah beres, datang lagi C. C udah beres, datang lagi D. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang dihajar apa oleh masalah? Yang dihajar adalah apa? Fisik kita yang pertama, dan yang kedua adalah mental kita. Ya, siapapun yang lelah, siapapun yang capek, saya katakan jangan mengerah, jangan menyerah. Datang sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, bagaimana cara Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita? Kita harus punya waktu sama Tuhan untuk berdoa. Roh Kudus tidak kemana-mana Bapak Ibu. Roh Kudus akan datang kalau Bapak Ibu dan saya punya waktu untuk Tuhan. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kita yang gak punya waktu untuk Tuhan. Kita yang gak pernah punya waktu untuk Roh Kudus. Kita gak pernah mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak mau mendengarkan bagaimana caranya Tuhan untuk menolong kita. Sehingga apa? Kita terjebak. Dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, kita mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita menyerah saya Tuhan. Saya sudah tidak mampu lagi, tergeletak, sudah tidak kuat lagi, kata Tuhan. Bukan ini yang aku mau. Kau coba dari dulu, engkau datang kepadaku, engkau mengandalkan aku, engkau berharap kepadaku. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Mungkin ceritanya berbeda kalau dari dulu engkau berharap kepadaku. Banyak orang Kristen yang udah hancur dulu baru cari Tuhan. Jangan. Ya, ketika hari ini Bapak Ibu dan saya ada masalah. Artinya apa? Kita diingatkan, masalahmu bukan dengan kekuatan sendiri. Masalahmu adalah itu juga masalah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Ya, banyak berdoa di akhir zaman ini. Karena dengan berdoa, dengan memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya di situ kekuatan kita akan kembali lagi dan kita akan keluar sebagai pemenang. Coba lihat orang-orang yang bangun pagi berdoa. Bagaimana mereka menjalani hari demi hari. Pasti lihat semangatnya luar biasa. Ya, Pak kok semangat banget Pak bangun pagi? Iyalah, kita udah saat teduh. Kita udah baca Alkitab, kita udah pujian penyembahan. Kita sudah perjamuan kudus, setelah itu kita mandi, kita sarapan, waktu kita bekerja, roh kita on fire. Ya kan, roh kita menyala-nyala, makanya Alkitab mengatakan jangan padamkan roh. Ya, jangan sampai kerajinanmu kendor. Apa maksud kerajinanmu kendor? Jangan sampai cari Tuhannya jadi kendor. Jangan sampai semangatnya untuk cari Tuhannya jadi kendor. Kenapa? Karena dengan cari Tuhan, dengan bersekutu dengan Allah, di situ Bapak Ibu dan saya akan ada kekuatan. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, hari ini beri waktu kita untuk Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, akan beri waktu kita untuk Roh Kudus supaya apa? Besok Bapak Ibu pergi kerja hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu. 1 minggu itu kita diberikan kekuatan yang prima oleh Tuhan. Sanggup menghadapi tantangan, sanggup menghadapi masalah di kantor, sanggup menghadapi masalah di rumah tangga, sanggup menghadapi masalah anak-anak, dan sanggup menghadapi keadaan dunia di akhir zaman ini. Ya, saya ingat Bapak Ibu, saya pernah mengalami diare akut ya. Waktu Natal 2023. Kesalahan saya juga sih, perut kosong makan nangka Bapak Ibu. Ya, saya beli nangka lah di satu swalayan yang jual-jual buah. Saya kan dulu tinggal di Bogor itu kalau nangka tuh enak-enak, saya suka nangka. Singkat cerita, perjalanan pulang ke Cibubur macet, kita buka buah sambil nyetir, saya makan nangka. Hari Minggunya aman-aman.
Pulang dari pelayanan hari Seninnya Bapak Ibu usaha diare sampai di rumah. Itu sampai hari Kamis. Kebetulan hari Kamis itu gladi resik di GBK. Ya, saya datang dengan badan udah kurus, ya puji Tuhan berat badan langsung turun drastis Bapak Ibu ya kan. Ya kan. Yang lain lagi pujian penyembahan, saya duduk di pojok-pojok di GBK, di dalam itu saya udah lemes gitu kan. Saya udah pikir-pikir toilet mana nih, kalau tiba-tiba pengen ke toilet di mana nih, saya udah cari-cari begitu kan. Beberapa rekan pendeta mengatakan, Lek kenapa lu muka lu kok lusuh banget, lemes bener, kok tiba lu kurus banget sih Lek, kenapa gini-gini? Ya, diet lo, saya nggak ngomong. Padahal dia nggak tahu gue lagi diare ini, dalam hati saya begitu kan. Udah beres gladi resik, kebetulan istri sama adik ipar, itu lagi Manado, lagi liburan ke Jakarta. Istri bilang, aku yang nyetir, kamu duduk di belakang. Ya udah sampai Cibubur, saya bilang, aduh saya lemes banget nih. Kata istri saya, nggak bisa nih, kamu harus ke rumah sakit. Eka Hospital di kota wisata, saya masuk. Ketika masuk di sana, dokter IGD mengatakan, ini sakit apa? Diare. Coba kalau telat bisa meninggal ini, katanya begitu. Haleluya, bisa meninggal dalam hati saya. Iya kan? Karena udah diare Bapak udah keluar cairan udah habis ya kan. Udah. Akhirnya diinfus lah hampir 2 jam. Colok infus dari airnya putih sampai kuning, infusnya nggak tahu dipakai apalah. Pokoknya aku berserah. Ya udah dicolok-colok, udah akhirnya setelah beres 2 jam, langsung ada kekuatan yang baru. Ya, tetapi lemes lagi ketika lihat harga infusnya Bapak Ibu ya kan harus bayar. Langsung diare lagi. Enggak. Mahal juga ya, infus 2 kali infus kok sebegini. Ya udah kita bayar. Beres pulang, saya udah lapar kan. Akhirnya ya udah kata istri saya makan di rumah aja. Istri saya bikin telur dadar pakai nasi aja udah. Disuapin, kita bikin romantis ya kan udah. Ya kan, nah apa maksud saya? Ketika saya lelah karena diare, saya kekurangan cairan, saya datang ke dokter, dokter berikan vitamin, kita ada kuat kembali. Apalagi kalau rohani kita sedang drop, ya harus datang sama Tuhan. Nggak bisa cuma ngandelin pendeta altar kok, hari Minggu cuma 2 jam, nggak bisa. Kita bukan Tuhan Yesus Pak, saya juga manusia. Saya juga kalau lagi capek bukan datang ke orang. Saya juga kalau lelah bukan datang kepada orang. Kita juga datang sama Tuhan. Kenapa? Karena datang sama Tuhan, datang pada Roh Kudus, itu adalah alamat yang tepat. Untuk menyelesaikan setiap kelelahan yang kita hadapi. Amin ya. Manusia bisa mengecewakan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, orang yang berharap kepada Roh Kudus, berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Jadi bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Ya, bagi yang lemah, yang pertama adalah Roh Kudus memberi kekuatan saat kita lemah. Ya, masuklah di dalam jam doa kita. Disitulah Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Roh Kudus mengingatkan janji Allah. Ya, Roh Kudus mengingatkan janji Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, apa maksud dari ayat ini? Di tengah tekanan kita sering lupa janji Tuhan. Roh Kudus hadir untuk mengingatkan kita akan kebenaran firman yang memberi pengharapan dan damai. Roh Kudus akan mengingatkan setiap janji Tuhan. Tujuannya apa? Dengan janji Tuhan, iman dibangkitkan. Tapi pertanyaannya adalah apa? Kenapa banyak orang Kristen nggak ingat janji Tuhan? Karena apa? Karena nggak pernah baca Alkitab. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan janjinya. Bapak Ibu dan saya harus tahu akan janji Tuhan. Karena apa? Karena setiap masalah Bapak Ibu, solusinya ada di Alkitab, bukan kepada orang dunia. Dunia tidak bisa memberikan solusi. Dunia bisa memberikan kesenangan untuk kedaginganmu. Ya, Pak saya ada masalah. Datang kepada teman, gua ada masalah. Udah kalau masalah mah kita ke kota aja. Kita dugem joget-joget sampai jam 4 subuh. Kuntilanaknya cantik-cantik. Tuh lihat. Ya, dunia tidak memberikan solusi dalam masalah kita. Tetapi dunia kasih makan kedagingan kita. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ada masalah, kita datang sama Tuhan,
Kita buka Alkitab dan kita percaya akan janjinya. Ketika di depan dalam perjalanan iman Bapak Ibu dan saya ada masalah, Roh Kudus akan mengingatkan setiap apa yang kita baca di Alkitab, terutama tentang janji Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus tidak akan bisa Roh Kudus akan mengingatkan. Kalau diingatkan kita mau nggak baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan kita? Roh Kudus, saya ada masalah keuangan, tolong ingatkan akan janji Tuhan. Kata Roh Kudus, lu baca Alkitab juga nggak pernah. Apa yang mau aku ingatkan kepadamu? Otak lu game semua? Ya, otak lu cuma nongkrong terus, otak lu cuma foya-foya. Pulang jam 4 pagi, nongkrong di sana, tempat ngopi sana, kopi sini, lapos ini. Engkau lebih senang hura-hura dengan temanmu. Engkau lebih senang ngerokok dengan temanmu. Engkau lebih senang minum-minum dengan temanmu daripada kau masuk kamar membaca Alkitab. Ketika orang itu ada masalah, Roh Kudus gak bisa nolong. Kenapa? Karena Roh Kudus mau mengingat janji. Kata Roh Kudus, orang ini baca apa? Tetapi kalau kita tekun baca firman Tuhan, membaca Alkitab, cerita-cerita tentang Alkitab, ketika ada masalah, Roh Kudus akan ingatkan kita. Kok ada masalah ya? Difitnah ya? Iya. Ya, kok ada masalah ekonomi ya? Iya. Ingat, kemarin kau baca apa? Oh iya, masalah ekonomi. Matius 6 ayat 33. Hidup jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Nah, itu kata Roh Kudus. Ya, aku mengingatkan kamu ketika engkau sedang menghadapi masalah ekonomi, engkau cari Tuhan, semua pasti akan ditambahkan. Jangan takut, Tuhan berjanji, Dia pasti akan genapi. Kita ada solusi, kita ada pengharapan melalui janjinya. Ya, Roh Kudus, saya sedang ada masalah. Saya sudah berdoa tetapi Tuhan belum jawab. Kemarin baca cerita apa di Alkitab? Tentang Elia. Apa yang Elia lakukan? Elia minta hujan, tapi hujan belum turun. Dia suruh anak buahnya naik ke gunung. Cek, adakah ada awan hitam? Tidak ada. Ketika awan belum datang yang hitam, Elia terus berdoa. Dicek lagi, belum ada awan hitam. Elia terus berdoa. Dicek berapa kali? Elia terus berdoa, terus menerus. Tidak pernah putus. Tiba-tiba ada gumpalan awan hitam kecil. Itu tanda bahwa hujan akan datang. Dan ketika awan itu yang kecil makin besar. Kenapa? Elia terus berdoa. Tidak pernah putus-putusnya. Akhirnya hujan turun. Oh, Roh Kudus mengingatkan. Sebagaimana Elia berdoa tidak pernah putusnya. Mujizat terjadi. Hari ini juga aku ingatkan. Jangan pernah stop berdoa sampai mujizat itu terjadi. Itu dia. Ya kan? Pak Pendeta, rumah tangga kami 15 tahun. Ya 16 tahun belum punya anak. Ya, kau baca Alkitab? Baca. Apa yang kau baca? Aku kemarin baca tentang Abraham. Abraham dijanjikan punya anak di usia tua, tapi mereka tetap percaya mereka bisa punya anak. Apa dasarnya Abraham bisa punya anak? Karena mereka punya iman. Sekarang walaupun 16 tahun menikah belum punya anak, berimanlah sebagaimana engkau membaca cerita tentang Abraham. Akhirnya dia bangkit. Kenapa? Karena dia baca Alkitab. Abraham aja yang sudah tua bisa punya anak. Apalagi yang kita masih muda-muda. Kalau Abraham ditolong Tuhan, aku pun pasti ditolong Tuhan. Itulah gunanya kalau kita baca Alkitab. Hari ini baca Alkitab, amin. Jangan malas, amin. Ya, kalau bilang mujizat itu nyata, pulang rekeningnya bertambah 100 juta. Amin, ya kan? Siapa mau ngasih juga 100 juta? Lagi hidup lagi sulit begini. Ya, antusias ketika mendengar Alkitab, semangat ketika mendengar janji Tuhan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan buat kita. Ya, kita kalau orang dengar kasih mau traktir kita, besok tanggal 2, misalnya tanggal 20. Ya, yang itu mau traktir kita, semangat. Di WA, lo besok janji traktir kita, janji dong. Ya kan, besok paginya, sorenya mau janjian. Nanti sore jadikan, jadi dong. Kita makan di mana? Kita makan di hotel bintang 5. Kita makan di Mulia. Mantap. Itu pasti dari paginya udah, mana nih bajunya nih, ini. Berangkat dari Bekasi ke Mulia, semangat. Walaupun ganjil genap, sikat, ya kan. Kenapa? Karena semangat. Udah ada orang janji mau traktir makan. Lah, kalau teman kita traktir makan, kita semangat. Ini Tuhan yang berjanji. Masa kita tidak semangat? Ya kan, Tuhan yang berjanji. Masa kita nggak antusias? Ini Tuhan yang berjanji. Apa janji Tuhan? Semuanya untuk apa? Untuk menolong kita semua. Ditolong Tuhan, kok nggak mau, nggak semangat sih? Seharusnya antusias dong. Amin Tuhan. Praise the Lord. Hosanna in the highest.
mujizat itu nyata, kita sorga bergema. Itu dia. Seharusnya begitu. Iya, seharusnya begitu. Jangan yang ada yang cuma main handphone, ada yang megang kumis gini-gini. Saya kan khotbah gini-gini kan saya tahu gerak-gerik jemaat ya kan. Ada pura-pura ke toilet nggak balik lagi Bapak Ibu ya kan. Ada megang kuping gini-gini. Kita udah teriak-teriak urat leher udah mau putus. Iya, ada yang cuma lihat pendeta ngomong apa ini ya kan. Antusias. Ya, sebagaimana Tuhan semangat memberikan janjinya untuk digenapi. Respon balik sama Tuhan. Aku semangat untuk lihat Tuhan menggenapi janjiku. Mulai hari ini aku berkomitmen untuk membaca janji Tuhan. Allah yang menjanjikan adalah Allah yang setia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita janji Allah selama Bapak Ibu dan saya baca Alkitab. Itu kuncinya. Ya, kalau nggak baca Alkitab, Roh Kudus nggak bisa bekerja maksimal. Ya, karena Roh Kudus akan mengingatkan janji Tuhan. Makanya mulai hari ini komitmen baca Alkitab setiap hari. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, solusinya akan Roh Kudus berikan melalui firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kelemahan kita. Roh Kudus memberi damai di dalam kekacauan. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tekanan hidup bisa membuat hati gelisah. Tapi damai dari Roh Kudus tidak bergantung kepada keadaan. Melainkan memelihara batin kita supaya kita tetap tenang di tengah badai. Ya, Bapak Ibu yang pernah menghadapi masalah. Ya, bisa nggak kita tertawa ketika kita menghadapi masalah? Bisa nggak kita bisa tidur nyenyak ketika kita menghadapi masalah? Ya, ada yang bisa, tapi ada juga yang tidak. Ya, yang tidak bisa tertawa, yang tidak bisa tidur ketika menghadapi masalah, yang dicuri itu adalah damai sejahtera Allah. Ya, di dalam pikiran dan hatinya. Makanya Filipi 4 ayat 7, sebagaimana tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi yang mengalami banyak masalah, apa yang Paulus katakan kepada mereka? Damai sejahtera Allah. Hari ini saya mengatakan kepada jemaat di Betos dan kepada jemaat yang melihat ibadah ini melalui live streaming, damai sejahtera Allah ya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus mengatakan hati dan pikiranmu? Karena hati dan pikiran kita ini tempat kita bertempur. Pikiran setiap hari berpikir bagaimana dengan uang belanja yang pas-pasan bisa makan 1 bulan. Kalau awal bulan kan semua sukacita. Makanya yang nyanyinya haleluya ku memujimu Tuhan. Loncat-loncat sampai plafon Bapak Ibu ya kan. Itu awal bulan. Ya, pulang dari Betos, Pak mau makan di mana? Oh, duit masih tebal, baru transfer dari kantor. Kita makan, udah bosan Papa makan di Bekasi. Semua Bekasi restoran sudah pernah Papa makan. Sekali-sekali kita gaul jadi anak Jakarta Selatan. Wah. Anak Jaksel bro, iya. Kemana kita makan? Senayan City, Sushi Tei. Wih mantap. Mulutnya sampai monyong-monyong, Sushi Tei. Ah itu dia. Ya. Minggu kedua mulai bayar SPP anak, cicilan motor, FIF, ya kan? Nanti kalau nggak dibayar diambil lagi di lampu merah ya kan? Udah mulai berkurang. Habis sesi yang jam 4 pulang, Pak kemana? Sushi teh turun, Solaria. Ah itu dia tuh. Ya, ya. Setelah beres, masuk minggu ketiga. Wah udah mulai bayar-bayaran lagi. Tiba-tiba mobil mogok lah, ganti oli lah, ganti aki lah. Ya, anak ke seleo, ke dokter lah. Ya kan? Udah beli buku untuk ajaran baru, baju untuk ajaran baru, 1,3, 1,7 total hampir 3 juta. Minggu ketiga makan di mana Pak? Kita makan di Warteg Bahari. Warteg Bahari. Minggu keempat benar-benar habis. Berharap kepada Yesus. Mujizat itu nyata.
Untung masih ada sayur-sayur di kulkas yang masih disimpan. Harta karun itu Bapak Ibu ya kan. Akhirnya istrinya berpikir panjang. Tuhan kasih hikmat, kata Tuhan, bikin sayur asam. Sayur asam seminggu masih bisa dipanasin Bapak Ibu. Sampai nanti gajian. Ambil daging, habis melinjok ngambang Bapak Ibu ya kan. Ini yang tertawa-tertawa pelaku juga semua nih ya kan. Punya pengalaman. Ya, kalau sukacita kita cuma gara-gara gaji kita per minggu sukacita, minggu ketiga keempat gak sukacita, repot Bapak Ibu. Ya, sukacita kita bukan karena keadaan. Sukacita kita karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Makanya Paulus mengatakan apa? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Ya, jangan dibiasakan kita bersukacita gara-gara uang. Jangan biasakan kita bersukacita karena suami naik jabatan. Bersyukur iya. Ya, tapi belajarlah bersukacita apapun keadaannya karena Tuhan beserta aku. Ya, sehingga menjaga pikiran kita tetap fresh, tetap sehat. Tadi di BSD ada jemaat Tiberias yang maju altar call, satu perempuan. Pak, tolong doain saya overthinking. Saya orangnya suka overthinking. Nah itu dia. Orang yang overthinking itu damai sejahtera Allah hilang dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia berjuang dengan kekuatan sendiri. Dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa selesaiin itu masalah. Jangan overthinking. Ya, serahkan masalah kita dalam doa dan ucapan syukur. Kalau kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, damai sejahtera melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiran kita. Ada masalah, serahkan sama Tuhan di dalam doa. Selanjutnya, biar Tuhan yang bekerja, kita tinggal tunggu waktunya Tuhan, bagaimana mujizat itu nyata. Sambil menjaga pikiran dan hati kita, tetap lakukan yang terbaik, tetap mengucap syukur, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam doa, dalam khotbah saya pada sore hari ini, jangan andalkan diri sendiri. Andalkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Selamat hari Minggu, selamat pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami di tengah kehidupan yang berat ini. Tapi bersyukur Roh Kudus memberikan kekuatan bagi yang lemah, mengingatkan akan janji Allah, dan selalu menjaga damai sejahtera Allah di dalam hati dan pikiran kami. Sebagai ucapan syukur, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen pencurahan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari jemaat Tiberias bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita akan perjamuan kudus, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan Yesus, minta tuntunan Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan mengingatkan setiap janji Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap perkara-perkara kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap minyak diurapi memuliakan kami sebagai manusia, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hancurkan setan, sembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Amin. Diberkati setiap pokok doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, percaya mujizat sudah terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, Bekasi Town Square. Koordinator di tempat ini Bapak David Raharja. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan bersama tim. Dijauhkan dari segala yang jahat, apapun yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan Tuhan buat berhasil. Kami percaya juga bahwa gereja Tiberias Betos akan terus Tuhan tambah-tambahkan berkatnya, jemaatnya, mujizat-mujizatnya besar terjadi di tempat ini. Gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur, sehat selalu, penuh kuasa, penuh mujizat dalam pelayanan bersama keluarga Bapak Pendeta Aristo, bersama Bapak Pendeta Argo. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan untuk masa depan Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk Bapak Lee Chue Eng, Tuhan berkati yang berulang tahun. Tuhan berkati panjang umur dan diberkati bersama istri, bersama anak-anak, ya, diberikan kesehatan, juga diberkati dalam setiap pekerjaan usaha Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin.